falling. Girl, let me provide your need. Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nika Nwanda Oktavia, mahasiswa dari Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereaction satu video menarik tentang siapa penemu asli dari bunga Rafflesia arnoldii. Selama ini kita tuh sering dengar bahwa penemunya itu adalah Thomas Stamford Raffles. Tapi apakah benar begitu? Mari kita bahas sama-sama. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah video untuk kita reaction. Mari kita tonton sama-sama ya. Rafflesia arnoldii, tumbuhan eksotis nan langka ini memiliki banyak keunikan. Tidak memiliki daun, akar, ataupun batang seperti pada umumnya dan hidup menumpang pada tanaman inangnya. Tumbuhan yang juga seringkali disebut sebagai bunga bangkai karena aromanya yang seperti daging busuk ini ditemukan Stamford Raffles dan rekannya Dr. James. Nah, di video itu dikatakan bahwa penemu asli bunga Rafflesia arnoldii itu penemunya adalah Thomas Stamford Raffles. Tapi kalau kita lihat di buku pelajaran sekolah atau di internet, biasanya ceritanya tuh begini. Nah, pada tahun 1818 di daerah Bengkulu tuh ada namanya ekspedisi ilmiah yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, dalam ekspedisi itu seorang dokter bernama Joseph Arnold menemukan bunga raksasa yang kemudian kita kenal tuh sebagai bunga Rafflesia arnoldii. Nah, karena nama bunganya itu memakai Rafflesia arnoldii, banyak orang tuh akhirnya menganggap bahwa Rafflesia ini adalah penemu asli dari bunga tersebut. Namun, tunggu dulu ya, kita simak dulu sejarahnya. Nah, tahu nggak sih sebenarnya jauh sebelum ekspedisi Raffles, ada seorang ilmuwan asal Prancis bernama Louis Auguste Deschamps. Nah, pada sekitar tahun 1797 atau lebih dari 20 tahun sebelum Arnold, Deschamps itu sudah menemukan bunga Rafflesia di daerah Nusa Kambangan, Jawa. Nah, Louis ini menemukan bunga tersebut dan dia membuat catatan ilmiah, bahkan mengembangkan ilustrasi dari bunga Rafflesia ini. Artinya, Louis Deschamps inilah yang pertama kali menemukan bunga Rafflesia arnoldii. Kalau dipikir-pikir, aneh juga ya. Kenapa kita bisa jarang sekali dengar nama Louis Deschamps ini? Nah, kalian mau tahu nggak fakta menarik? Kenapa si Louis Deschamps ini nggak terkenal padahal dia yang pertama kali menemukan bunga Rafflesia tersebut? Nah, jawabannya adalah karena faktor sejarah dan juga politik. Ketika Deschamps hendak kembali ke Prancis, kapalnya itu dicegah dan ditangkap oleh Inggris. Maklumlah, karena waktu itu perang Prancis antara Inggris sedang berlangsung, sehingga catatan, gambar, dan hasil penelitian Louis Deschamps ini disita oleh Inggris. Akibatnya penemuannya itu tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Baru bertahun-tahun kemudian catatan Deschamps ini ditemukan kembali di Prancis, tepatnya pada abad ke-20. Nah, bisa dibayangkan nggak sih betapa kecewanya seorang ilmuwan yang sudah menemukan sesuatu tapi akhirnya namanya itu terlupakan dan nggak dikenal. Nah, kalian mau tahu nggak sih kenapa Arnold dan Raffles itu jadi terkenal? Nah, pada tahun 1818, nama asli Arnold itu adalah Joseph Arnold, yang dimana dia menemukan kembali bunga tersebut di Bengkulu. Karena ekspedisinya ini dipimpin oleh Raffles, jadi hasil penemuan yang dilakukan oleh Joseph ini tuh dipublikasikan secara resmi oleh pihak Inggris. Nah, dari sinilah nama bunga Raffles arnoldii itu muncul untuk menghormati Joseph Arnold dan juga Thomas Stamford Raffles. Akhirnya, nama Arnold dan juga Raffles itu tercatat dalam sejarah dunia, sedangkan Louis Deschamps itu tenggelam. Tidak ada yang mengenalnya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, lihat di video ini. Dalam sebuah buku yang berjudul Rafflesia of the World, karya Jamie Linais,
bahwa penemuan bunga Rafflesia ini pertama dilakukan oleh Louis Auguste Deschamps yang merupakan peneliti asal Prancis. Pada tahun 1791, ahli bedah dan naturalis Prancis Louis Auguste Deschamps menjelajah perairan Samudra Oceania untuk mencari kapal La Pérouse nan hilang diterjang badai. Sial bagi Deschamps, kapalnya dihantam badai. Dilaporkan dari 119 awak kapal, 89 diantaranya meninggal. Mereka terombang-ambing di lautan hingga kemudian tercium kapal Belanda. Deschamps menjadi tawanan politik Belanda, namun diberi tugas untuk mencatat keanekaragaman flora di Jawa. Pada tahun 1797, Deschamps menemukan sebuah bonggol besar dan saat merekah menjadi bunga raksasa di Nusa Kambangan. Dia membuat laporan penemuan bunga raksasa yang kelak bernama Rafflesia dan flora lain di Jawa dengan judul Material Towards of Flora of Java. Setahun setelah penemuan, Deschamps membawa seluruh koleksinya kembali ke tanah lahirnya, di mana saat itu sedang bergejolak pertempuran sengit antara Prancis dan Inggris. Saat mendekat Selat Inggris, kapal Deschamps ditangkap pasukan Inggris dan seluruh koleksinya dirampas lalu disumbangkan kepada British Museum pada tahun 1816. Nah, kawan-kawan, lantas seperti apakah peran Thomas Stamford Raffles dan Dr. Joseph Arnold dalam penemuan Padma raksasa ini? Pada tahun 1818, Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Gubernur Jenderal wilayah Sumatera yang bertempat di Bengkulu. Di sana, hasrat naturalis Raffles terhadap sejarah alam botani semakin menguat. Kemudian dia mengangkat Dr. Joseph Arnold, seorang ahli botani dan juga dokter bedah Angkatan Laut Inggris, untuk melakukan ekspedisi menjelajah pedalaman Bengkulu mencari sumber rempah dan hasil tambang sungai. Joseph Arnold mulai melakukan penjelajahan menyisir sungai Mana, Bengkulu Selatan pada tanggal 22 Maret 1818 untuk menelisik tumbuhan endemik selama 2 hari. Setibanya di Lubuk Tapi, Arnold melihat sebongkah tumbuhan endemik dengan bunga besar. Dia lantas membuat laporan deskripsi rinci dan sketsa temuan spesies bunga raksasa tersebut. Nahas belum genap merampungkan laporan temuan bunga raksasa, Joseph Arnold meninggal dunia karena terjangkit malaria di Padang, Sumatera Barat, 3 bulan setelah menjelajah Sungai Mana. Sementara hasil laporan dan dokumen terkait temuan tersebut musnah dilalap api ketika kapal Fem, pengangkut dokumen resmi, terbakar di laut lepas pada tahun 1824. Raffles ketika itu tak ingin temuan penting tersebut tak berbekas. Dia lalu mendatangkan ahli botani Inggris yang bernama William Jack. William Jack mulai membenahi temuan Arnold. Dia secara berkala mengirim hasil temuan tersebut kepada ahli botani terkemuka di Inggris, yaitu Robert Brown, untuk disempurnakan dan dikenalkan kepada kaum intelektual serta masyarakat luas. Di hadapan para ahli biologi, botani, dan zoologi pada Perhimpunan Taksonomi dan Sejarah Alam di London, Robert Brown mempresentasikan temuan bunga raksasa lengkap dengan rincian deskripsi dan sketsa, serta memperkenalkan nama bunga raksasa tersebut, yaitu dengan nama Rafflesia arnoldi, yaitu diambil dari 2 nama tokoh penting pada penemuan tersebut. Sementara temuan Deschamps yang telah disumbangkan kepada British Museum pada tahun 1816 yang sempat menghilang dan kembali mencuat di muka publik ketika C.L. Bloom meneruskan temuan Deschamps dan memberi nama bunga tersebut dengan spesies yang berbeda, yaitu Rafflesia Padma pada tahun 1825. Jadi yang ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold itu spesies Rafflesia yang bernama arnoldi, sementara yang ditemukan oleh Deschamps di hutan Nusa Kambangan berjenis Rafflesia Padma. Nah, kawan-kawan, itulah tadi ulasan sejarah mengenai penemuan bunga Rafflesia arnoldi. Walaupun telah dimulai oleh Louis Auguste Deschamps, namun publikasinya dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi kesimpulannya itu adalah, kalau kita mau jujur, penemu pertama bunga Rafflesia arnoldi sebenarnya itu adalah Louis Auguste Deschamps pada tahun 1797. Hanya saja karena catatannya hilang, sejarah lebih mengakui Arnold dan Raffles. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sejarah bisa sangat dipengaruhi oleh siapa yang punya kekuasaan dan akses untuk menuliskannya. Kadang bukan penemu asli yang terkenal, tapi orang yang bisa mempublikasikan hasilnya.
Bagaimana menurut kalian? Apakah seharusnya bunga rafflesia ini dinamakan discam sebagai penghormatan kepada penemu pertamanya? Atau tulis di komentar ya. Nah, itu saja pembahasan saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana sejarah ditulis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.